Shalom Shalom. Selamat hari Selasa 20 April 2021. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia, supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita, menggarap pola pikir, dan terutama adalah kehidupan kita boleh sungguh berubah, makin serupa kepada Kristus Yesus. Masih dalam season summer dengan tema guide, Grace Word hari ini saya berikan judul Mazmur 58, 59. Sebab demikianlah komitmen membaca kitab suci hingga habis. Sesuai agenda hari ini, saya medley Fatsal 58 dan 59. Terhadap pembesar yang lalim. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa, bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya, patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya, baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Fatsal 59, minta pertolongan melawan musuh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud. Ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia, lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa, ya Tuhan. Aku tidak bersalah. Merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku, dan lihatlah, Engkau, Tuhan Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Selah. Pada waktu senja, mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau, Tuhan, menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seterus-teruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu,
dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya, biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan, habislah mereka dalam geram, habisilah sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Selah. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku, dengan kasih setianya. Umat Tuhan, pasal 58 berbicara mengenai pembesar yang lalim. Dalam hal ini, Raja Daud menceritakan kisah hidupnya sendiri. Bagaimana dia dikejar untuk dibunuh oleh Raja Saul, Raja Israel saat itu. Bahkan ada utusan-utusan yang menunggu dia lewat rumahnya untuk dibunuh umat Tuhan. Adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit sekali. Suatu kehidupan yang tidak mengenakkan, saya percaya. Umat Tuhan, Raja Daud memberikan sesuatu ciri khas. Ya, sejak lahir orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta telah sesat. Mereka serupa bisa ular. Nah, umat Tuhan, adalah hal yang indah ketika kita ini dijahati. Hal yang harus kita pastikan pertama kali adalah kita bukan penjahat. Kita tidak melakukan kesalahan. Tidak perlu jadi orang jahat untuk dijahati. Orang baik dijahati, umat Tuhan. Namun, di hadapan Tuhan, satu syarat yang harus kita penuhi, jadilah orang baik. Pada saat kita dijahati orang, jangan ditemukan kalau kita mengawali, kita menjahati terlebih dahulu. Ya, jadi perkataan bahwa aku sudah baik kok masih dibeginikan, itu yang betul. Jangan sampai ada perkataan bahwa orang lain sudah baik, kamu yang jahat. Jangan. Tuhan adalah Tuhan yang campur tangan dalam pemerintahan segala bangsa. Oleh karenanya nanti dalam kitab Injil dikatakan bahwa segala pemerintahan jatuh bangun, Tuhan yang angkat umat Allah. Tuhan yang izinkan. Jadi saat kita mengalami ketidakadilan untuk melawan atau dijahati pihak yang jauh lebih berwenang, siapa pengharapan kita? Tidak capekkah kita untuk mencari orang-orang lebih kaya, lebih berpangkat, lebih berjabatan? Tapi nanti orang yang menjahati kita, dia juga akan cari dan lebih tinggi. Cari dan lebih tinggi. Raja Daud mengajarkan kepada kita. Peganglah yang paling tinggi. Siapa yang paling tinggi? Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Raja Daud sadar kalau ada seorang bisa naik jadi penjabat. Kalau seorang bisa naik, maka itu pasti karena diizinkan Tuhan. Oleh karenanya dia pegang Tuhan yang adalah sumber dari segala otoritas tersebut. Umat Tuhan, Fatsal 59 daripada kitab Mazmur berbicara mengenai minta pertolongan melawan musuh umat Tuhan. Ya, dan sekali lagi musuh di sini adalah Raja Saul. Lagunya masih sama dengan Fatsal 58, jangan memusnahkan. Ini adalah unik sekali. Raja Daud dijahati sekelompok orang. Namun dia justru berkata jangan dimusnahkan semuanya. Supaya Israel itu terus ingat, umat Tuhan rupa-rupanya manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu mempunyai mekanisme yang sangat tidak menguntungkan
kecuali kita dimuridkan dan kecuali kita belajar firman dengan sungguh. Yakni memori kenangan akan hal buruk, hal jahat itu lebih sulit untuk dilupakan, lebih sering terkenang daripada ajaran-ajaran yang baik, umat Tuhan. Kebaikan mudah dilupakan, ya. Tapi ketika satu hal itu menyakiti atau membuat hatinya tidak berkenan, waduh, dia bisa terkunci dan hanya ingat itu terus, umat Tuhan. Jadi gampang, sebagaimana disiplin dalam perjamuan kudus perjanjian baru, ya, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Kenapa? Karena kita pelupa, umat Tuhan. Kita ini pelupa. Tanpa didikan Tuhan, kita ini jahat sekali, tega sekali. Kalau baik ada batasnya, tapi kalau yang tidak baik, umat Tuhan, kita bisa lakukan tanpa batas. Oleh karenanya harus terus diingatkan bahwa Tuhan Yesus naik ke kayu salib mati buat engkau dan saya. Terus diingatkan. Demikian Mazmur Fatsal 59, di tengah-tengah hadangan lawan musuh yang terus menyerbu, yang terus mengintimidasi sejak waktu senja datang kembali, melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka menyindir dengan mulut, cemooh ada di bibir. Terus umat Tuhan. Berkeliling melolong. Ini nanti di perjanjian baru kita belajar. Seperti singa ompong yang berjalan mengelilingi, mengaum-ngaum anak Tuhan. Di manakah tempat aman kita, umat Allah? Raja Daud berkata bahwa hanya Tuhan, kota bentengnya, tempat pelarian di saat kesesakan, Tuhan pembela, Tuhan perisai. Saya berdoa sungguh, saya boleh sungguh-sungguh tidak hanya membaca firman, tapi hari demi hari makin dalam, makin percaya, dan saya mau pegang janji Tuhan. Saya mau katakan bahwa di tengah situasi yang sulit seperti apapun, Tuhanlah kota benteng dan pembela kita. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.